Udah ada di Arab Saudi kembali setelah beberapa bulan di Indonesia. Boleh di share seperti apa perjalanannya dan seperti apa persyaratan untuk penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Da Venture. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Insyaallah di video kali ini saya mau nge-share ke kalian semua masih seputar penerbangan. Dan kali ini saya mau membahas seputar penerbangan yang katanya dari Indonesia ke Arab Saudi. Mungkin beberapa hari sebelumnya saya selalu menginformasikan bahwa kerajaan Arab Saudi sudah membuka kembali penerbangan dari luar negeri, khususnya bagi warga negara Indonesia yang sebelumnya sedang cuti kini bisa kembali ke Arab Saudi. Dan insya Allah di video kali ini saya akan menghadirkan salah satu narasumber termasuk saudara saya juga yang sebelumnya cuti di Indonesia dan kini sudah kembali ke Arab Saudi. Kira-kira seperti apa perjalanan beliau? Mari kita tanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Khairul Azam Al-Farizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamah min Indonesia ila Saudi ya. Alhamdulillah. Beda ya. Kalau yang sini agak putih, yang sini udah hitam. Enggak, Masya Allah. Duh, gimana Indonesia? Apa kabarnya di Indonesia? Indonesia alhamdulillah baik. Baik ya. Berapa bulan tadi di Indonesia? Karena di Indonesia sebenarnya di 3 bulan, tapi sekarang total saya dengan keberangkatan sudah sekitar 4 bulan. Oh, Masya Allah, lama juga. Berarti selama pandemi ya kemarin-kemarin? Mulai dari 17 Mei. Dari 17 Mei kemarin sih. Boleh saya kepoin di sini ya, karena saya pengen tahu dan banyak juga mewakili para komentar, khususnya mungkin banyak sekali WNI yang sedang pulang, ada yang cuti, ada yang exit kemarin-kemarin, dan yang saya dapatkan juga informasi dari kerajaan sudah membuka kembali penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Nah, Ustadz sendiri kan sudah alhamdulillah ya sekarang udah ada di Arab Saudi kembali setelah beberapa bulan di Indonesia. Boleh di share seperti apa perjalanannya dan seperti apa persyaratan untuk penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Mungkin untuk yang pertama saya mau tanyakan tentang Ustadz Khairul Azam kesini kemarin menggunakan dengan maskapai apa? Apakah yang pertama dan seperti apa? Jadi betul, seperti yang disampaikan di video-video teman-teman kita sebelumnya di blogger-blogger Arab Saudi, terutama Kang Indai. Ya. Memang sudah kerajaan Arab Saudi memang sudah membuka kembali peluang bagi WNI yang kemarin cuti dan juga yang bisa ziarah bisa kembali lagi ke Arab Saudi. Hanya untuk mereka saja, tidak untuk yang lain. Orang-orang yang mau datang bekerja baru masih tidak boleh. Umrah juga tidak boleh. Dan saya bukan yang pertama. Yang pertama itu kalau tidak salah pada tanggal 21 September deh. Oh, udah ada yang 21 September sudah ada. Dan itu kan sudah diklarifikasi oleh KBRI kemarin, sudah disampaikan oleh KBRI. Dengan maskapai Jadi pesawat apa? Maskapai Garuda Airlines. Oh, Garuda Airlines. Garuda Airlines. Terus kalau boleh tahu berapa harga penerbangan ini? Karena penerbangan ini termasuk penerbangan mandiri juga. Untuk harga tiket saya sebenarnya ambil paket ya. Ada teman yang handle. Jadi sekitar 14 jutaan lah, 14 jutaan. 14 semua jutaan. total karena saya dari Surabaya, Jakarta, Jeddah, plus tes swabnya itu 14 juta kurang Masya lebih. Allah.
Karena yang mahal di Indonesia itu tes swabnya ada. Oh, jadi udah berikut tes swab, terus dari Surabaya, Jakarta, dan Jeddah itu udah berikut tes swab di rumah sakit. Betul. Masya Allah. Itu kita cuma tinggal datang untuk tes swab. Hasilnya nanti mereka yang ngambil dan ketemu di bandara. Pokoknya enak dah kemarin. Barusan Ustadz bilang paket sendiri maksudnya seperti iya paket yang bilang itu emang udah ada di seluruh agensi atau bisa ada. dipromo? Jadi mungkin Ida tahu nih saya di mana nih sekarang. Siapa? Pak Zainuri. Saya lihat di rumah bos. Kayaknya pernah duduk di kursi panas ini deh. Masya Allah. Iya. Iya. Jadi saya kemarin dibantu juga oleh Pak Zainuri. Jadi saya tanya-tanya ke beliau. Jadi saya juga ada kenalan orang Garuda, tapi saya tetap ini ya, karena dihitung-hitung malah lebih mahal kalau jalan sendiri. Iya. Belum tiket harga 12 juta, terus tes swabnya ada yang minta 3 juta, ada yang 2.500, ada yang 2 juta, ada yang beda-beda. Hasilnya pun tidak hari, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, macam-macam dah. Jadi saya nggak mau ambil pusing, saya minta langsung handle dah gitu. Minta berapa? 14 juta. Karena sesuai ya mereka ambilnya sedikit lah. Mahal juga ya. tapi bisa dipromokan, mungkin bisa di-share ke WNI yang lain yang mau kembali ke Arab Saudi. Iya. Bisa menghubungi siapa atau seperti apa? Ya mungkin bisa. Saya tadi udah ngomong karena saya sendiri kesulitan sebagai orang yang mungkin lebih banyak dapat informasi. Saya aja masih kesulitan dari ini. Iya. Karena tes swab ini yang tes swab banyak keperluan lain. Bahkan teman-teman kalau salah melangkah dalam tes swabnya ini, banyak teman-teman kita kemarin itu mental di bandara deh. Mental di bandara maksudnya? Mental di bandara. Jadi kan pemerintah kerajaan Arab Saudi memberlakukan hanya 48 jam. 48 jam sejak surat itu dikeluarkan dari rumah sakit. Nah, WNI kita, teman-teman kita ini kemarin ada yang tidak tahu. Dia tes swab dulu, setelah keluar tes swab baru dia beli tiket. 3 hari kemudian dari surat dikeluarkan baru dia keluar. Artinya sudah mati dong. Saudi kan cuma berlakukan 2 hari itu. Oh gitu. Nah, tiba di bandara, dilihat oleh maskapai, di counter dicek, ini surat tes swabnya ke Arab Saudi sudah tidak berlaku, jadi tidak boleh berangkat, ditolak. Nanti akan dialihkan ke penerbangan selanjutnya seperti itu. Jadi harus tes swab ulang. Jadi berarti tes swab itu adalah salah satu persyaratan untuk bisa kembali ke Arab Saudi. Ya, salah satu syaratnya yang orang-orang yang bisa kembali. Pertama adalah paspor tidak boleh tidak boleh kurang dari 6 bulan masa berlaku. Ya, boleh di-share juga persyaratannya ya. Pertama paspor tidak boleh kurang dari 6 bulan. Ya, tidak boleh kurang dari 6 bulan. Lalu iqomah harus masih hidup. Iqomah juga masih hidup. Terus gimana kan ini kan dalam masa pandemi kemarin. Gimana kalau misalkan iqomahnya sudah habis gitu? Iqomah masih sudah habis, bisa diperpanjang tuh. Majikannya bisa perpanjang. Banyak teman-teman kita yang kemarin bareng sama saya. Oke. Terus ada lagi? Yang ketiga, cuti juga harus masih hidup. Apa? Surat cuti atau audah mereka juga harus masih hidup. Dan itu sangat penting. Jadi teman-teman harus koordinasi dengan majikan. Dan juga termasuk tes swab. Tes swab, dan tes swabnya itu termasuk syarat yang paling penting juga. Karena Saudi kita tahu sendiri sangat serius dalam menangani COVID-19 seperti itu. Benar. Ya. Dan yang paling penting itu teman-teman, jangan sampai lebih dari 48 jam sejak dikeluarkan. Berarti kita harus tes swab itu gimana sih? Harus kita membeli tiket dulu atau tes swab dulu? Saya lupa tadi. Iya. Kalau saya kemarin sistemnya saya booking tiket dulu. Iya. Lalu saya melakukan tes swab
pada tanggal 26. Iya. 26, lalu 27 itu sudah keluar, 28 saya terbang. Kayak gitu dah. Masya Allah. Dan untuk penerbangan kemarin yang Mas Ajam dari Jakarta ke pesawat Garuda, itu penuh atau banyak orang atau kosong? Karena saya yakin belum apa namanya, kalau menurut saya sih belum banyak. Betul. Betul. Pesawat karena pesawatnya Boeing 7 ya, Boeing 77 itu pesawatnya kan lumayan besar juga ya. Iya. Nah itu tidak penuh. Bahkan banyak yang kosong. Saya aja tiduran itu kemarin seperti tidur di sofa. Iya. 3 kursi buat saya. Tapi saya tahu alasannya kenapa tiket mahal, Day. Karena setiap maskapai itu memberlakukan protokol penerbangan. Ya, Jadi social distancing itu ada. Jadi pramugari sudah menyampaikan setiap orang yang sudah duduk tidak boleh berpindah tempat. Kalau 3 kursi yang tengah-tengah nggak diisi. Makanya itu saya maklum kenapa tiket bisa mahal. Iya benar. Terus selama perjalanan kemarin ada kesulitan di Bandara Soekarno-Hatta atau biasa aja? Nah itu yang banyak teman-teman tidak tahu itu di Bandara Soekarno-Hatta, siapapun yang mau datang ke Soekarno-Hatta, baik itu naik bis, kereta dan lain-lain, itu sebelum berangkat ke Soekarno-Hatta kita harus mendaftar dulu di aplikasi e-Hajj. Jadi Harus kita mendaftar? download dulu aplikasi e-Hajj Indonesia gitu. Saya lupa singkatannya dari apa. Yang jelas kalau di Saudi itu seperti aplikasi Tawakkalna, Day. Jadi informasi kesehatan gitu. Laporan kita mau pergi, laporan kita mau pergi kemana kayak gitu. Jadi situ kita ngisi formulir dulu sebelum berangkat. Maka nanti ketika sampai di bandara kita cuma diminta tunjukkan di pendaftaran, di pengisian formulir kita, scan udah lolos. Bagi yang belum mendaftar, nah di situ yang repot, mereka sibuk di situ untuk antri dan lain-lain untuk mengisi formulir itu. Jadi harus mendaftar melalui aplikasi yang tersedia di Indonesia ya. Terus baik, ketika sudah ketika sudah sampai di Arab Saudi, di Bandara Arab Saudi sendiri nggak ada pemeriksaan atau bebas langsung pulang? Ya, jadi ketika sampai di Bandara King Abdul Aziz, yang pertama-tama kita lewati adalah Wazarah Sihah. Jadi kita akan diminta, kan dari Indonesia kita dapat formulir tuh, nomor telepon, alamat tempat tinggal kita, dan dari mana tujuan kita, dari mana kita datang. Nah itu diberikan nanti ke petugas kesehatan di sana. Setelah itu kita baru masuk ke imigrasi. Ya kalau di imigrasi biasalah, imigrasi biasa ya pemeriksaan seperti ya itulah bea cukai. Di bea cukainya banyak ya teman-teman yang kebongkar karena bawa rokok. Oh iya. Untuk barang sendiri seperti biasa, seperti maskapai, maksud saya seperti penerbangan umum sebelumnya, nggak ada batasan. Kalau Garuda dia ngasih jatah 30 kg kalau untuk bagasi, lalu untuk cabin itu tidak dibatasi sih. Kemarin teman-teman lolos aja berat-berat kayak gitu. Cuman saya aja kemarin yang cuma bawa tas gitu kayak punya Ida gitu. Karena takut lebih. Tapi alhamdulillah selamat ya bawa. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi sekali lagi mungkin yang saya dapat tadi maksudnya aman-aman saja. Yang penting kita memenuhi persyaratan untuk terbang kembali dari Indonesia ke Arab Saudi. Betul. Dan yang mungkin yang harus paling dicermati oleh teman-teman adalah tes swabnya, karena tadi malam juga kan ada kedatangan lagi dari Indonesia. Iya. Hari ini ada kedatangan dari Indonesia menggunakan maskapai Garuda juga. Itu dari subscriber saya yang saya bantu untuk datang ke sini, itu katanya banyak orang yang mental di bandaranya gara-gara tes swabnya juga, Day. Karena banyak teman-teman kita mau melakukan penerbangan melakukan rapid test, bukan tes swab.
Hyundai. Jadi pas kemarin Mas Ajam mau terbang, banyak WNI yang gagal terbang, maksudnya gitu, mental itu. Iya, kemarin waktu saya terbang, yang saya tahu 4 orang, dan malam ini dan tadi malam yang pada tanggal 30 ini juga banyak yang gagal gara-gara hal yang serupa. Oh gitu. Baik, untuk yang terakhir mungkin saya tanyakan tentang penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Apakah Ustadz tahu ada lagi penerbangan yang jadwal penerbangan terdekat atau di bulan Oktober dari Indonesia ke Arab Saudi? Yang saya tahu pada tanggal 5 Oktober ini Garuda, pada tanggal 5 Oktober, terus pada tanggal 9 itu Saudia, pada tanggal 12 itu Garuda lagi, kayak gitu. Insya Allah banyak sih kalau Jadi untuk saat ini mungkin udah seperti yang kerajaan informasikan bahwa akan ada beberapa penerbangan ya, termasuk dari maskapai Saudia, meskipun dari Jeddah, Jakarta ataupun Jakarta Jeddah. Ya, buat teman-teman mungkin dikasih himbauan juga jangan membeli tiket Emirat ya, karena Emirat belum beroperasi untuk ke Indonesia. Emirat banyak teman-teman kita yang gagal terbang karena kemarin pemesan tiket di Emirat, dan harganya lumayan murah kalau di website online itu. Iya. Tapi terbangnya nggak meyakinkan. Tidak ada. Kalau Garuda sama Saudia itu boleh. Oke, terima kasih Ustadz atas informasinya. Siap. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bagi WNI yang ada di Indonesia yang sedang cuti bisa kembali lagi ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini, karena sudah ada beberapa jadwal penerbangan untuk kembali ke Arab Saudi. Buat teman-teman mungkin kalau mau butuh bantuan yang seperti saya kemarin biar nggak repot, nanti insya Allah bisa hubungi Pak Zainuri atau bisa DM lah, mungkin ada Instagram saya, atau minta bantu Kang Hidai, minta nomor saya, nanti bisa insya Allah nanti kita bantu biar nggak repot kayak gitu. Oke, baiklah untuk teman-teman semua, terutama bagi WNI khususnya yang sedang cuti dan mau kembali ke Arab Saudi, kini jangan khawatir, sudah ada beberapa jadwal penerbangan seperti yang Ustadz Azam barusan. Beliau juga ada channel di YouTube-nya ataupun Instagram-nya. Kalian bisa DM langsung melalui Instagram untuk menanyakan tentang penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi, atau bisa melalui nomornya Pak Muhammad Zainuri. Nanti akan saya cantumkan di sini nomornya. Silahkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan. Jangan lupa share juga ke sosial media kalian, biar teman-teman kalian juga tahu seputar penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Terima kasih Ustadz atas informasi yang sudah diberikan. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, saya Ida Pencurer dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.